Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. MU versus Everton berakhir 1-1. Laga MU versus Everton tersaji di Old Trafford. MU tampil tanpa Cristiano Ronaldo di babak pertama. Tampil dominan, MU baru memecah kebuntuan 3 menit jelang turun minum. Anthony Martial membobol gawang Everton lewat sepakan dari dalam kotak penalti. Martial! Wonderful! Everton kemudian menyamakan kedudukan di paruh kedua. Andros Townsend menaklukkan David De Gea pada menit ke-65. Here for United, it's Townsend! Dengan hasil ini, Manchester United untuk sementara naik ke peringkat 3 klasemen Liga Inggris dengan 14 poin dari 7 pertandingan. Everton menempel di belakangnya dengan jumlah poin sama, hanya kalah selisih gol. Chelsea versus Southampton menang 3-1, The Blues ke puncak klasemen. Chelsea menjamu Southampton di Stamford Bridge. The Blues memulai laga dengan baik setelah sudah mampu unggul pada menit ke-9 lewat Trevoh Chalobah. Again from Chilwell from the right, flicked onto the back post. Memasuki babak kedua, tim tamu menyamakan kedudukan lewat aksi James Ward-Prowse pada menit ke-61. Bring them level. Ward-Prowse score. Ward-Prowse kemudian justru menjadi pesakitan di menit ke-77 akibat mendapat kartu merah. Unggul jumlah pemain, Chelsea bisa mencetak 2 gol lewat Timo Werner di menit ke-84 dan Chilwell pada menit ke-89. Kemenangan 3-1 atas Southampton membawa Chelsea ke puncak klasemen dengan 16 angka, sementara The Saints di posisi ke-17 dengan baru mengumpulkan 4 angka. Hasil Liga Inggris, Brighton versus Arsenal berakhir imbang. Brighton versus Arsenal tersaji di Amex Stadium. Duel kedua tim berjalan tanpa gol di babak pertama. Arsenal sempat sedikit lebih mengancam daripada babak pertama, namun Brighton tetap tampil bagus dan tidak ada gol tercipta hingga laga tuntas. Dengan hasil ini, Brighton untuk sementara duduk di posisi kelima klasemen Liga Inggris dengan 14 poin, sedangkan Arsenal duduk di urutan ke-9 dengan 10 poin. Hasil Liga Inggris pekan ke-7 hari ini. Wolves menang 2-1 atas Newcastle United. Burnley bermain imbang 0-0 dengan Norwich. Leeds menang 1-0 atas Watford. Torino versus Juventus, Bianconeri menang 1-0. Bertanding di Olimpico Grande Torino, Juventus mematahkan hati rival sekotanya itu dengan gol di menit-menit akhir permainan. Manuel Locatelli tampil menjadi penentu kemenangan Bianconeri. This is Locatelli breaking forward and surely winning it for Juventus. Berkat tambahan 3 poin ini, Juventus naik ke peringkat 8 klasemen sementara dengan perolehan 11 poin dari 7 laga. Sementara itu, Torino di posisi ke-10 dengan 8 poin. Sassuolo versus Inter, comeback, si ular menang 2-1. Sassuolo versus Inter tersaji di Mapei Stadium pada laga pekan ke-7 Liga Italia. Tuan rumah mampu merepotkan si ular. Mereka bahkan bisa unggul lebih dulu pada menit ke-22 lewat penalti Domenico Berardi. Pings it into the corner. Inter kemudian bangkit di babak kedua. Edin Dzeko bisa menyamakan kedudukan di menit ke-58. In from the Croat back post. And it's Dzeko. Penalti Lautaro Martinez pada menit ke-78 kemudian membawa La Beneamata memenangi laga 2-1. Lautaro Martinez. Hasil ini mengantarkan Inter ke peringkat kedua dengan 17 poin, sedangkan Sassuolo di peringkat ke-13 dengan 7 poin. Di pertandingan lainnya, Salernitana menang 1-0 atas Genoa.
Atletico versus Barcelona, Suarez cetak gol, Blaugrana tumbang di kota Madrid. Atletico versus Barcelona bertemu di Wanda Metropolitano. Blaugrana belum bisa didampingi oleh pelatih Ronald Koeman karena masih menjalani hukuman. Dalam laga itu, Barcelona tumbang 0-2 dari Atletico lewat gol Thomas Lemar di menit ke-23. Lemar pode marcar o Atlético. Gol! Dan Luis Suarez di menit ke-44. Quero ver, já está! Dengan hasil ini, Atletico Madrid berhasil naik ke peringkat 2 dengan raihan 17 poin, sedangkan Barcelona tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 12 poin. Hasil La Liga Jornada ke-8 hari ini. Osasuna menang 1-0 atas Rayo Vallecano, Mallorca menang 1-0 atas Levante, Cadiz bermain imbang 0-0 dengan Valencia. Dortmund versus Augsburg, di Borussen menang tipis 2-1. Duel Dortmund versus Augsburg digelar di Signal Iduna Park. Di Borussen sukses memetik kemenangan berkat gol-gol Rafael Guerreiro di menit ke-10 Guerreiro against Gikiewicz dan Julian Brandt di menit ke-51. Julian Brandt. Sedangkan satu-satunya gol balasan Augsburg dicetak Andi Zekiri di babak pertama. Going for goal! Off the frame of the goal and in. Kemenangan ini menandai kebangkitan Dortmund di Bundesliga. Di Borussen kini naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan perolehan 15 poin, sedangkan Augsburg berada di posisi ke-15 dengan raihan 5 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-7 hari ini. Hertha Berlin kalah 1-2 dari Freiburg. VfB menang 3-1 atas Hoffenheim. Wolfsburg kalah 1-3 dari Mönchengladbach. Leipzig menang 3-0 atas Bochum. Penampakan Ronaldo marah-marah usai MU gagal tumbangkan Everton. Manchester United gagal meraih kemenangan saat menjamu Everton pada laga lanjutan Premier League 2021. Bertanding di Old Trafford Sabtu 2 Oktober, MU ditahan imbang 1-1. Hasil ini ternyata membuat Cristiano Ronaldo marah. Usai pertandingan, dia tertangkap kamera sedang menggerutu sambil berjalan menuju ruang ganti. Bukan cuma itu, Ronaldo tak mau melayani supporter MU yang menjulurkan tangannya untuk bersalaman dari pinggir tribun. Townsend ungkapkan alasannya tiru selebrasi gol Ronaldo saat lawan MU. Pemain Everton, Andros Townsend, mengungkapkan alasannya melakukan selebrasi see you Cristiano Ronaldo saat mencetak gol penyeimbang dalam pertandingan Liga Premier Inggris melawan Manchester United. Townsend mengatakan bahwa selebrasi tersebut adalah sebuah tanda penghormatannya kepada penyerang berusia 36 tahun itu. Itu tidak meniru, selebrasi tersebut hanya tanda penghormatan kepada seorang pria yang memengaruhi karir saya, kata Townsend kepada BBC Sport usai pertandingan. Saya menghabiskan berjam-jam di lapangan latihan dan di ruang video mencoba menganalisis tendangan bebas dan trik menggiring bolanya serta cara dia mendedikasikan dirinya untuk sepak bola. Lanjutnya. Ben Chilwell jadi pecundang dan pahlawan. Chilwell mengalami malam yang cukup unik dalam laga tadi. Ia sekilas akan mendapat pengalaman tak mengenakan setelah menjadi tersangka utama yang membuat Southampton mampu menyamakan kedudukan. Ex-back Leicester City ini melanggar salah seorang pemain The Saints yang melakukan penetrasi di dalam kotak penalti. Wasit lantas memberi hadiah sepakan 12 pas pada tim tamu yang dikonversi dengan baik oleh James Ward-Prowse. Namun, ia segera menebus kesalahan itu dengan mencetak gol lewat tendangan voli pada menit ke-89. Satu gol itu bisa menjadi obat dari rasa bersalah sang pemain setelah memberi hadiah penalti pada lawan. Timo Werner cetak gol, bos Chelsea girang bukan kepalang.
Manajer Chelsea Thomas Tuchel mengaku sangat gembira melihat Timo Werner mencetak gol kemarin malam. Ia menyebut gol itu sangat dibutuhkan sang striker. Menurut Tuchel, gol yang dicetak Werner itu sangat krusial karena gol itu memastikan Chelsea menang melawan The Saints. Saya benar-benar gembira melihat Timo hari ini, ujar Tuchel kepada laman resmi Chelsea. Saya lega dengan gol itu karena ia mencetak gol saat kedudukan masih imbang 1-1. Gol ini melegakan karena kami baru saja meraih 2 kekalahan beruntun. Lanjut Tuchel, kami sudah punya firasat bahwa dia, Werner, akan mencetak gol. Dan meski VAR sempat menggagalkan gol pertamanya, saya rasa ia layak mendapatkan gol itu, ujarnya. Edin Dzeko samai rekor 24 tahun Ronaldo. Ada beberapa sorotan menarik yang mengiringi kemenangan comeback yang diraih Inter Milan saat melawan Sassuolo. Dalam pertandingan ini, Edin Dzeko tercatat sudah mengemas 6 gol dari 7 pertandingan yang ia lakoni di kancah Liga Italia. Dzeko adalah pemain pertama dalam musim perdana bersama Inter Milan yang mampu mencetak 6 gol dalam periode tersebut. Pemain Inter Milan yang terakhir kali mencetak catatan tersebut yakni Ronaldo Nazario pada musim 1997-1998. Itu tandanya Dzeko kini telah berhasil menyamai catatan impresif Ronaldo pada musim perdananya membela Inter Milan. Luis Suarez lakukan selebrasi sindir Ronald Koeman. Luis Suarez melakukan selebrasi menyindir Ronald Koeman mencetak gol kala Atletico Madrid melibas Barcelona dengan skor 2-0. Saat merayakan golnya, Luis Suarez melakukan selebrasi seperti sedang menelepon. Selebrasi tersebut disinyalir menyindir Ronald Koeman yang mendepaknya dari Barcelona pada musim panas 2020 lalu lewat telepon. Barcelona kalah, Pique dan Busquets ribut. Setelah gol pertama Atletico Madrid yang dibuat oleh Thomas Lemar ke gawang Barcelona, ada pemandangan tak biasa yang terjadi di kubu Blaugrana. Terlihat Gerard Pique dan Sergio Busquets saling beradu argumen. Keduanya saling menunjuk ke area yang menjadi pergerakan Felix, Suarez, dan Lemar. Sejatinya tak cuma kedua pemain itu saja yang uring-uringan setelah kebobolan gol pertama. Pelatih Ronald Koeman pun mencak-mencak lantaran pertahanan timnya berhasil diobok-obok oleh Joao Felix. Pemain andalan Jose Mourinho di AS Roma resmi perpanjang kontrak. Jose Mourinho sangat menginginkan Lorenzo Pellegrini memperpanjang kontraknya di AS Roma. Keinginan tersebut akhirnya terkabul baru-baru ini. Pihak klub mengumumkan kesepakatan dengan Pellegrini pada Sabtu 2 Oktober. Dari pernyataan klub, diketahui kalau Pellegrini menyepakati kontrak yang bisa mengikatnya hingga tahun 2026. Dikutip dari Football Italia, kontrak baru ini membuat Pellegrini bisa mengantongi bayaran sebesar 4 juta euro per tahun ditambah bonus, membuatnya jadi pemain dengan bayaran termahal kedua di Roma setelah Tammy Abraham. Kabar baik lainnya, Roma juga berhasil menghapus klausul transfer sebesar 30 juta euro yang tercantum dalam kontrak sebelumnya. Ini menunjukkan betapa besarnya keinginan Roma untuk mempertahankan Pellegrini. Lorenzo Insigne masuk daftar belanja Arsenal di 2022. Klub Premier League Arsenal dilaporkan mulai menyusun rencana belanja mereka di tahun 2022. Gunners dilaporkan ingin merekrut Lorenzo Insigne dari Napoli. Dilansir Corriere dello Sport, Arsenal sudah cukup lama mengincar Insigne. Penyerang sayap Napoli itu merupakan pemain kunci Napoli di mana setiap musim ia konsisten mencetak banyak gol dan assist bagi I Partenope. Sang winger kontraknya akan habis di tahun 2022. Jauh ini Insigne masih jauh dari kata sepakat dengan Napoli untuk kontrak barunya. Itulah mengapa Arsenal akan mati-matian mendatangkan Insigne tahun depan karena jarang-jarang ada pemain berkualitas gratisan yang bisa mereka rekrut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!